Start News. Start News, jendela informasi Anda. Dipersembahkan oleh Terminal Pria. Cepat dan bisa ditunggu. Wakil Bupati Mandailing Natal sampaikan 9 poin dalam rakor Kabupaten Penghasil Sawit di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Start News hari ini kembali menjumpai Anda dengan berita teraktual dan terpercaya. Bersama saya, Ara Siregar. Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Asmi Utami Nasution menghadiri rapat koordinasi Kabupaten Penghasil Sawit di Puri Agung Grand Hotel Sahid Jakarta, Jalan Sudirman, Jakarta, Kamis 7 Juli 2022. Agenda utama rakor ini adalah penyerahan data perkebunan sawit dari kabupaten atau data komprehensif hulu dan hilir yang berada di kabupaten masing-masing. Rakor tersebut dimulai sehari sebelumnya, Rabu 6 Juli 2022, dengan agenda koordinasi dinas terkait seperti Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, dan Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau BPMD. Tujuannya untuk penyamaan persepsi sekaligus sosialisasi persiapan kegiatan pengarahan Presiden Jokowi terkait perbaikan tata kelola sawit nasional dari hulu hingga hilir. Rakor yang diinisiasi Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia atau AKPSI tersebut dibuka oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Dalam rakor itu, Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Asmi Utami Nasution didampingi Asisten 1 Setdakap Mandailing Natal Alamul Haq Daulay, Kadis PMD Mandailing Natal Pardul Lubis, Kadis Pertanian Mandailing Natal Siar Nasution, dan Kadis Pertanahan Mandailing Natal Ahmad Faizal. Dalam kesempatan itu, Atika Asmi Utami Nasution mewakili pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menyampaikan 9 hal yang sebaiknya menjadi perhatian peserta rakor. Pertama, Atika menyinggung revisi peraturan mengenai dana bagi hasil dari sektor perkebunan kelapa sawit bagi kabupaten penghasil kelapa sawit. Kedua, Atika berharap kabupaten penghasil kelapa sawit dapat memungut retribusi untuk peningkatan pendapatan asli daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Ketika Atika meminta alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur diprioritaskan bagi kabupaten penghasil kelapa sawit, alokasi anggaran itu terutama untuk perbaikan jalan yang bersumber dari APBN dan APBD provinsi. Yang keempat, Atika juga Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional menyampaikan data hak guna usaha secara lengkap ke pemerintah kabupaten untuk dilakukan pengukuran HGU perkebunan kelapa sawit. Kelima, Atika meminta pemerintah pusat membuka keran ekspor agar tandan buah sawit atau TBS kembali mengalami kenaikan harga. Yang keenam, Atika meminta adanya pembangunan pabrik pengolahan atau CPO di Kabupaten Madinah. Yang ketujuh, Atika meminta perusahaan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Madinah wajib membuka kantor di Panjabungan sebagai ibu kota Kabupaten Mandailing Natal. Kedelapan, Atika meminta perusahaan perkebunan kelapa sawit segera merealisasikan pembangunan kebun plasma masyarakat. Terakhir, Atika meminta perusahaan perkebunan kelapa sawit berkomitmen menyelesaikan konflik agraria terutama dengan masyarakat. Dalam rakor tersebut, masing-masing kabupaten penghasil sawit menyerahkan data terkait luas perkebunan sawit yang berlokasi di kabupaten masing-masing, jumlah perusahaan sawit dan luas perkebunan sawit milik perusahaan, data kelengkapan legalitas perusahaan sesuai ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya, misalnya legalitas yang dimiliki dan yang belum dimiliki. Selain itu, masing-masing kabupaten penghasil sawit menyerahkan data luas plasma perkebunan sawit dan kemitraan atau kewajiban perusahaan, jumlah PKS atau pabrik kelapa sawit yang berlokasi di kabupaten, dan data pemilik atau pengelola jumlah fasilitas pemerintah kabupaten yang digunakan oleh pihak perusahaan, jalan, jembatan, pelabuhan, rumah sakit, dan lain-lain, dihitung kuantitatif dan kualitatif seperti panjang jalan. Data lainnya jumlah penduduk
kepala keluarga yang bekerja di area perkebunan sawit atau tanaman sawit, jumlah desa di area perkebunan sawit atau desa dan luas area perkebunan sawit, dan daftar inventarisasi masalah atau DIM yang dirasakan ke kabupaten terhadap persoalan sawit mulai hulu hingga hilir. Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia didirikan oleh para bupati di Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia. Anggotanya 154 kabupaten penghasil sawit di 18 provinsi. AKPSI mengusung visi menjadi mitra strategis pemerintah pusat dan stakeholder perkebunan sawit dalam pembangunan, penataan, dan pengawasan tata kelola sawit, menjadi wadah pemerintah kabupaten memperjuangkan kepentingan daerah penghasil sawit, khususnya pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat di area perkebunan sawit. Asosiasi tersebut dibentuk untuk menyahuti komitmen Presiden Joko Widodo dalam memperbaiki tata kelola sawit nasional, mulai hulu hingga hilir. Hal itu menjadi momentum strategis bagi pemerintah kabupaten untuk terlibat memberikan dukungan terhadap langkah tersebut. Saparudin Siregar melaporkan untuk Start News. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Start News hari ini. Atas nama seluruh kru Start News yang bekerja dan yang bertugas, saya Ara Siregar undur diri. Untuk berita terbaru kami, Anda bisa melihatnya di www.startnews.co.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mara. Start News. Start News, jendela informasi Anda. Dipersembahkan oleh Terminal pria cepat dan bisa ditunggu.